Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di tengah kegelapan yang tak terhingga, sebelum bintang-bintang pertama lahir, ada sebuah kekosongan yang dikenal sebagai angkasa. Sebuah ruang tak berhingga yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Ini adalah alam semesta yang masih dalam bentuk yang sangat primitif, sebelum waktu dan ruang ada. Seperti lukisan kosong yang menunggu untuk diisi, alam semesta ini seakan menanti momen untuk melahirkan kehidupan. Sebelum semua itu terjadi, para makhluk di luar dimensi yang dikenal manusia, yang disebut pendamping langit, berkumpul di sebuah tempat yang tidak terjangkau oleh dimensi manusia. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, namun, kata-kata mereka mengandung kekuatan yang sangat besar. Mereka berbicara tentang potensi kehidupan, tentang bagaimana alam semesta yang luas ini akan menjadi tempat untuk kehidupan yang kompleks, penuh warna, dan penuh makna. Tahun demi tahun berlalu di dunia para pendamping langit, dan mereka mulai mengerti bahwa untuk mewujudkan potensi kehidupan yang mereka impikan, mereka harus menanamkan esensi mereka ke dalam dimensi yang belum terlahir ini. Maka dimulailah perjalanan penciptaan. Para pendamping langit membawa kekuatan dari inti mereka dan menyebarkannya ke dalam dimensi kosong. Mereka menciptakan cahaya pertama, yang disebut awan penciptaan, sebuah bentuk energi yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan oleh semua yang ada di dalam dimensi tersebut. Cahaya ini bukanlah cahaya seperti yang kita kenal, melainkan sebuah energi yang bisa membentuk segala sesuatu yang ada, menciptakan ruang, waktu, dan bahkan makhluk hidup yang belum pernah terbayangkan. Selama berabad-abad, alam semesta yang terbentuk mulai mengembang. Bintang pertama mulai muncul, dan planet-planet yang kosong mulai menerima bentuk-bentuk kehidupan yang sangat dasar. Namun, ada satu masalah besar yang harus dipecahkan oleh pendamping langit. Kehidupan yang mereka ciptakan, meskipun hidup, tidak dapat berkembang atau berinteraksi dengan cara yang mereka harapkan. Ada kekosongan yang membuat kehidupan tersebut tidak memiliki arah. Suatu hari, seorang pendamping langit yang paling bijaksana, yang dikenal dengan nama Rana, mengusulkan ide yang berbeda. Dia menyarankan untuk menciptakan sebuah kekuatan baru, sebuah prinsip yang lebih dalam dari cahaya atau energi, kesadaran. Ia percaya bahwa kehidupan tidak akan dapat berkembang tanpa adanya pemahaman tentang diri dan dunia di sekitarnya. Kesadaran akan membawa kehidupan untuk dapat berinteraksi, berkembang, dan akhirnya menemukan tujuan mereka. Rana dan para pendamping langit lainnya kemudian mulai menciptakan kesadaran ini, menanamkannya pada setiap makhluk hidup yang mereka ciptakan. Mereka tidak hanya memberi kehidupan, tetapi juga memberikan kemampuan untuk merasakan, berpikir, dan berkembang. Dengan demikian, alam semesta mulai mendapatkan keanekaragaman yang lebih dalam. Kehidupan di planet-planet menjadi semakin kompleks, hingga akhirnya terciptalah makhluk-makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir, berimajinasi, dan merasakan. Di antara kehidupan yang ada, salah satu planet yang paling istimewa adalah planet yang kita kenal sebagai Bumi. Pada awalnya, Bumi hanya terdiri dari air, tanah, dan gas yang belum teratur. Namun, dengan sentuhan kesadaran yang diberikan oleh para pendamping langit, kehidupan mulai tumbuh dengan pesat. Keberagaman makhluk hidup di Bumi mulai berkembang, dan di atasnya muncul berbagai peradaban yang berusaha memahami alam semesta di sekitar mereka. Namun, saat Bumi mulai berpenduduk, para pendamping langit merasa ada yang kurang. Meskipun kehidupan di Bumi mulai berkembang dengan cepat, sebagian besar makhluk hidup di sana tidak memahami sepenuhnya tentang asal-usul mereka, tujuan hidup, dan tempat mereka di dalam angkasa raya yang luas ini. Rana merasakan bahwa meskipun kesadaran telah diberikan, ada satu hal yang harus ditambahkan agar kehidupan di Bumi dapat sepenuhnya memahami kedalaman dimensi yang lebih besar ini. Disitulah Rana memutuskan untuk menurunkan satu elemen penting lagi, keinginan. Keinginan adalah pendorong yang akan mendorong semua makhluk untuk terus mencari makna, mengeksplorasi kehidupan,
dan berusaha menemukan tempat mereka di alam semesta yang lebih besar. Tanpa keinginan, kehidupan akan stagnan. Dengan keinginan, makhluk hidup akan terus mencari, belajar, dan berkembang. Para pendamping langit pun menanamkan keinginan ini ke dalam setiap jiwa di bumi. Mereka memberi kebebasan kepada manusia untuk mencari, mengeksplorasi, dan bertanya tentang asal-usul mereka. Dengan itu, manusia mulai menyadari bahwa mereka bukanlah makhluk yang terisolasi di dunia ini, tetapi bagian dari sebuah jaringan kehidupan yang lebih besar, yang menghubungkan mereka dengan bintang-bintang, galaksi, dan seluruh alam semesta. Namun, walaupun manusia telah diberkahi dengan kesadaran dan keinginan, mereka masih terhalang oleh batasan fisik mereka. Mereka merasa terkurung dalam tubuh mereka, terpisah dari kekuatan besar yang menggerakkan alam semesta. Maka, muncul pertanyaan besar dalam hati mereka. Apakah mereka bisa menjangkau lebih jauh, melebihi batas-batas yang ada? Suatu malam, seorang pemikir besar bernama Awan Geni duduk termenung di tepi sebuah danau, merenung tentang alam semesta. Ia menatap langit yang penuh dengan bintang-bintang, mencoba merasakan keharmonisan yang menghubungkan mereka semua. Dengan pemahaman yang dalam, ia mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, ada cara untuk menghubungkan dimensi manusia dengan dimensi yang lebih tinggi. Aku ingin tahu, bisik Awan Geni kepada dirinya sendiri. Apa yang ada di luar batas ini? Apakah kita akan terus berada di sini selamanya, ataukah ada sesuatu yang lebih? Bersama dengan kelompok ilmuwan dan filsuf dari berbagai penjuru dunia, Awan Geni mulai merumuskan sebuah teori tentang dimensi angkasa, suatu konsep yang lebih luas dan mendalam tentang alam semesta. Menurutnya, dimensi angkasa tidak hanya melibatkan ruang dan waktu, tetapi juga kesadaran yang lebih tinggi, yang memungkinkan seseorang untuk berhubungan dengan seluruh alam semesta dalam cara yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Pemikiran Awan Geni ini menjadi landasan bagi penemuan-penemuan besar yang akhirnya membawa manusia lebih dekat dengan pemahaman tentang asal-usul mereka, tujuan mereka, dan takdir mereka dalam kehidupan ini. Namun, perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam ini baru saja dimulai. Bagian pertama dari perjalanan ini adalah titik awal dari pencarian besar manusia untuk memahami bahwa mereka tidak terpisah dari alam semesta yang luas ini. Mereka adalah bagian dari keseluruhan, dan dalam pencarian mereka untuk mengetahui asal-usul kehidupan dan dimensi angkasa yang lebih besar, mereka akhirnya akan menemukan bahwa tidak ada yang terpisah, semuanya terhubung dalam cara yang lebih dalam dan tak terbayangkan sebelumnya. Setelah pemikiran Awan Geni menyebar ke seluruh penjuru dunia, manusia mulai menyadari bahwa mereka hidup dalam dunia yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka melihat langit bukan hanya sebagai atap yang menutupi, tetapi sebagai jendela yang menghubungkan mereka dengan dimensi lain yang tak terjangkau oleh indera biasa. Keinginan untuk memahami alam semesta yang lebih luas menjadi dorongan utama dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, seni, dan bahkan spiritualitas. Di tengah gejolak pencarian ini, muncul berbagai teori yang mencoba menjelaskan asal-usul alam semesta. Beberapa orang berfokus pada filosofi kuno yang mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari siklus alam semesta yang abadi, sementara yang lain lebih tertarik pada pencarian ilmiah untuk mengetahui apakah ada dimensi lain yang tersembunyi di luar yang bisa dijangkau oleh teknologi manusia. Namun, meskipun berbagai pandangan ini menawarkan wawasan yang berbeda, semuanya berbicara tentang satu hal yang sama, bahwa kehidupan di bumi, meskipun tampak terisolasi dan terbatas, sebenarnya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, meskipun ilmu pengetahuan terus berkembang dan teknologi semakin canggih, manusia masih belum sepenuhnya memahami esensi dari apa yang mereka hadapi. Para ilmuwan dan filsuf yang bergabung dalam pencarian ini mulai menyadari bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang angkasa raya memerlukan lebih dari sekadar observasi fisik atau teori abstrak. Mereka membutuhkan pengalaman langsung, pemahaman yang melampaui batas-batas ruang dan waktu, dan, yang lebih penting lagi, mereka membutuhkan kesadaran yang lebih tinggi. Pada suatu malam yang gelap,
di sebuah observatorium yang terletak di puncak gunung tinggi, seorang ilmuwan muda bernama Amia duduk di depan teleskop besar, matanya terfokus pada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Sejak kecil, ia telah terpesona oleh keindahan langit, namun malam ini adalah malam yang berbeda. Malam ini, dia tidak hanya melihat bintang-bintang tersebut sebagai objek fisik yang jauh dan tak terjangkau, tetapi sebagai bagian dari jaringan energi yang lebih luas, yang memiliki hubungan dengan kehidupannya sendiri. Aku merasa mereka melihatku, bisik Amia dalam hati. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengamatiku, menghubungiku. Seperti ada yang berbicara dalam bahasa yang tak terucapkan. Amia merasa ada kekuatan yang lebih dalam setiap bintang yang ia amati, bukan hanya cahaya yang dipantulkan, tetapi juga sesuatu yang lebih abstrak. Sebuah perasaan yang membawanya untuk mencari lebih dalam, mencoba mengungkapkan hubungan yang tak terlihat antara dirinya dan alam semesta yang begitu luas. Ia menghabiskan berhari-hari di observatorium, mengumpulkan data dan mempelajari pola-pola gerakan bintang yang seakan memiliki keteraturan tertentu. Tetapi semakin ia menyelidiki, semakin ia merasa bahwa sesuatu lebih dari sekadar hukum fisika yang biasa mengatur alam semesta. Sesuatu yang lebih spiritual. Sesuatu yang berkaitan dengan kesadaran yang lebih tinggi, dan dengan tujuan kehidupan itu sendiri. Suatu malam, saat ia duduk termenung, sebuah kejadian aneh terjadi. Dari teleskopnya, ia melihat sebuah bintang yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Sebuah bintang yang bersinar dengan cahaya yang berbeda, lebih intens, lebih hidup. Bintang ini tampak seperti bergerak, mengikuti pola yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum fisika yang sudah ada. Seperti ada pesan yang tersembunyi dalam cahaya itu. Namun, pesan ini bukan untuk dipahami dengan pikiran biasa, ia merasa itu adalah pesan untuk jiwanya. Amia tidak dapat menjelaskan apa yang ia rasakan, tetapi ia merasa panggilan itu dalam dirinya, seolah-olah alam semesta itu berbicara kepadanya. Ia mulai merenung dan mendalami lebih dalam tentang apa arti semua ini. Jika bintang-bintang ini bukan hanya objek fisik, jika mereka juga memiliki kesadaran, lalu apa itu berarti bagi kita? Apa yang harus kita lakukan dengan kesadaran ini? Di saat yang sama, banyak orang di dunia mulai merasakan hal yang sama. Di berbagai belahan dunia, ilmuwan, seniman, dan pemikir lainnya merasakan panggilan yang sama untuk menyelami lebih dalam tentang alam semesta. Pencarian ini tidak hanya terbatas pada satu individu atau satu kelompok, tetapi menjadi gerakan global, sebuah pencarian universal untuk menemukan makna hidup yang lebih besar. Dari peradaban kuno hingga zaman modern, manusia mulai sadar bahwa mereka tidak terpisah dari alam semesta ini, melainkan terhubung dalam jaringan energi yang lebih besar. Dalam perjalanan pencarian ini, manusia tidak hanya bertanya tentang asal-usul mereka, tetapi juga tentang tujuan mereka dalam dimensi yang lebih besar ini. Mereka mulai memahami bahwa jawaban tidak akan datang hanya dari observasi atau teori, tetapi juga dari pengalaman langsung yang melibatkan kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah perjalanan batin yang harus dilalui setiap individu, untuk membuka mata mereka terhadap kenyataan bahwa mereka adalah bagian dari suatu keseluruhan yang lebih luas. Pada saat yang bersamaan, para ilmuwan terus mengembangkan teknologi yang lebih canggih, berusaha untuk menjangkau lebih jauh ke dalam angkasa. Roket-roket diluncurkan, teleskop-teleskop yang lebih kuat dibangun, dan misi-misi luar angkasa dikirim untuk menjelajahi planet-planet yang jauh dan bintang-bintang yang belum dikenal. Namun, meskipun pengetahuan manusia terus berkembang, mereka tetap merasa ada sesuatu yang lebih besar yang belum bisa dijangkau. Ada rasa bahwa meskipun manusia dapat melihat dan menjelajahi fisik alam semesta, mereka belum sepenuhnya memahami kedalaman dan keajaiban yang ada di baliknya. Di sisi lain, di dunia yang lebih spiritual, orang-orang juga merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Mereka merasakan bahwa pencarian mereka bukan hanya tentang penemuan ilmiah, tetapi juga tentang pencarian jiwa dan pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi mereka di alam semesta ini. Pemahaman ini membawa mereka untuk merenung tentang konsep-konsep seperti kesatuan,
energi universal, dan dimensi tak terlihat. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang menghubungkan setiap makhluk hidup, setiap bintang, dan setiap galaksi, dan mereka berusaha untuk merasakan dan memahami keterhubungan itu. Di tengah pencarian ini, para pemikir mulai memahami bahwa dimensi angkasa yang lebih luas bukan hanya tentang ruang dan waktu, tetapi tentang kesadaran yang lebih tinggi, sebuah dimensi yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata atau teori ilmiah semata. Untuk benar-benar memahami angkasa, manusia harus melampaui batasan fisik mereka, untuk menyentuh bagian terdalam dari jiwa mereka, dan untuk merasakan keterhubungan yang lebih dalam dengan seluruh alam semesta. Sementara perjalanan ini terus berlangsung, manusia semakin dekat dengan pemahaman yang lebih besar. Mereka menyadari bahwa dimensi angkasa bukanlah suatu tempat yang jauh dan tak terjangkau, melainkan sebuah perjalanan batin yang dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Dalam pencarian ini, mereka tidak hanya mencari jawaban tentang asal-usul mereka, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat hidup lebih harmonis dengan alam semesta yang lebih besar, dan bagaimana mereka dapat menemukan tempat mereka dalam jaringan kehidupan yang luas ini. Dengan semakin banyaknya penemuan ilmiah dan pencarian spiritual yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, manusia mulai merasakan kehadiran dimensi yang lebih dalam, yang tak terjangkau oleh indera biasa, namun hadir dalam bentuk perasaan, pemahaman, dan kesadaran yang melampaui batasan fisik. Pencarian mereka yang selama ini hanya berfokus pada observasi dan teori mulai menemukan jalan menuju pemahaman yang lebih holistik dan spiritual. Pencarian ini bukan hanya tentang menjawab pertanyaan tentang alam semesta, tetapi lebih tentang memahami tempat manusia di dalamnya. Sebuah pencarian yang menghubungkan semua lapisan kehidupan dan keberadaan. Di tengah perjalanan panjang ini, seorang pemikir dan filsuf besar bernama Zaira terlahir sebagai salah satu penggerak utama dalam menggali lebih dalam lagi konsep dimensi angkasa yang lebih luas. Zaira bukanlah seorang ilmuwan dalam arti yang biasa. Ia adalah seorang penyelidik batin yang merasa terpanggil untuk menggali rahasia kesadaran yang tak terungkap oleh teori atau eksperimen. Sejak kecil, ia merasakan kehadiran yang tak terdefinisikan, sebuah perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta ini. Pada malam yang tenang, di sebuah lembah yang jauh dari keramaian dunia, Zaira duduk bersila di depan sebuah api unggun. Matanya terpejam, dan ia merasakan getaran halus yang melintasi tubuhnya. Ia merasa ada kekuatan yang tak tampak, sesuatu yang mengalir dalam setiap bagian tubuhnya, menghubungkannya dengan seluruh alam semesta, sebuah kesadaran universal yang lebih besar dari dirinya sendiri. Zaira tahu bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan sesuatu yang bersifat fisik, tetapi dengan sesuatu yang melampaui pemahaman biasa. Jika semua ini terhubung, maka apa yang dapat kita lakukan untuk benar-benar memahami dan merasakannya? Gumam Zaira kepada dirinya sendiri, sementara percikan api menari-nari di udara, seolah ikut berkomunikasi dengannya dalam bahasa yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah terbuka. Zaira menyadari bahwa jawabannya terletak pada kesatuan, sebuah pemahaman bahwa alam semesta bukanlah sekadar kumpulan benda atau bintang yang terpisah, tetapi sebuah jaringan kehidupan dan energi yang tidak bisa dipisahkan. Semua yang ada, baik yang tampak maupun yang tak tampak, hidup dalam hubungan yang saling bergantung dan terjalin satu sama lain. Dimensi angkasa bukan hanya tentang ruang dan waktu, tetapi tentang kesadaran yang lebih tinggi yang menyatu dalam setiap aspek eksistensi. Dengan pemahaman baru ini, Zaira mulai mengajarkan bahwa perjalanan manusia bukan hanya tentang mengeksplorasi luar angkasa, tetapi juga tentang mengeksplorasi ruang dalam diri, dimensi terdalam dari kesadaran yang terhubung dengan seluruh alam semesta. Dalam ajaran Zaira, ada penekanan pada pengalaman langsung, sebuah pencarian yang harus dijalani oleh setiap individu untuk merasakan keterhubungan ini secara langsung, melampaui batasan-batasan pemahaman teoritis atau ilmiah. Pencarian ini menemukan bentuknya dalam berbagai cara. Beberapa orang memutuskan untuk mencari pengetahuan melalui sains, menggali lebih dalam ke dalam misteri alam semesta dengan teleskop dan teknologi canggih,
berusaha memecahkan teka-teki kosmik yang tersembunyi di luar sana. Sementara itu, yang lain lebih memilih untuk mencari kedamaian dan pemahaman melalui meditasi, berfokus pada pengembangan kesadaran diri dan penyatuan dengan alam semesta. Namun, meskipun metode dan pendekatannya berbeda, tujuannya sama, untuk merasakan dan memahami bahwa mereka bukan makhluk yang terisolasi, tetapi bagian dari jaringan kosmik yang tak terhingga. Di kota-kota besar dan lembah-lembah terpencil, seminar-seminar, diskusi-diskusi filosofis, dan praktik spiritual berkembang pesat. Beberapa orang mulai menghubungkan pengajaran spiritual dengan penemuan ilmiah, menciptakan sintesis baru antara sains dan spiritualitas, dan mereka menemukan bahwa keduanya tidaklah saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi, membantu manusia untuk memahami kenyataan yang lebih besar dan lebih kompleks. Namun, meskipun semakin banyak orang yang mulai menyadari keterhubungan antara manusia dan alam semesta, masih ada banyak ketidakpastian. Banyak yang merasa bahwa meskipun mereka telah menemukan beberapa petunjuk, mereka tetap belum dapat sepenuhnya memahami inti dari dimensi angkasa yang lebih luas ini. Sebuah perasaan tidak terjawab terus membayangi pencarian mereka, bahwa ada sebuah kunci yang tersembunyi yang jika ditemukan, akan membuka seluruh tabir rahasia alam semesta. Pada saat itu, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Di langit malam yang cerah, sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya terlihat oleh ribuan mata di seluruh dunia. Sebuah objek bercahaya melintasi langit, bersinar terang dengan pola yang sangat berbeda dari apa yang telah diketahui manusia. Bintang itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah menyampaikan pesan atau kode kepada dunia di bawahnya. Banyak yang merasa bahwa ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di luar sana, sesuatu yang menghubungkan mereka dengan dimensi angkasa yang lebih luas. Para ilmuwan, yang sejak lama telah mendedikasikan hidup mereka untuk memahami alam semesta, merasa bahwa fenomena ini adalah jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini mereka pertanyakan. Namun, mereka juga menyadari bahwa jawabannya tidak akan datang dari alat atau teknologi mereka. Jawabannya terletak pada kesadaran manusia itu sendiri, pada kesadaran yang lebih tinggi, yang akan membuka jalan untuk memahami keterhubungan segala sesuatu. Seiring waktu berlalu, manusia mulai semakin memahami bahwa dimensi angkasa bukanlah sesuatu yang terpisah dari mereka, tetapi sesuatu yang sudah ada dalam diri mereka. Mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sebuah kesatuan yang lebih besar, yang mengalir melalui seluruh alam semesta, menghubungkan setiap bintang, setiap planet, setiap makhluk hidup. Pemahaman ini membawa kedamaian dan pencerahan, serta dorongan untuk hidup lebih harmonis dengan alam semesta dan segala isinya. Pencarian manusia untuk memahami luas dimensi angkasa akhirnya berujung pada sebuah pencerahan, bahwa dimensi itu tidak terpisah dari mereka, tetapi ada dalam diri mereka. Kesadaran, keinginan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan adalah kunci untuk menyelami dimensi angkasa yang lebih luas. Ketika manusia berhasil mengakses kesadaran yang lebih tinggi, mereka tidak hanya memahami alam semesta secara fisik, tetapi juga merasakan keterhubungannya secara spiritual. Dengan demikian, manusia akhirnya memahami bahwa perjalanan mereka bukanlah tentang menemukan jawaban akhir, melainkan tentang terus mengembangkan kesadaran mereka, untuk menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan bahwa dalam pencarian tanpa akhir ini, mereka sebenarnya telah menemukan kedamaian sejati yang ada dalam kesatuan dengan alam semesta.